Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para calon penghuni surga, jumpa lagi dengan Miss John. Apa kabarnya hari ini? Puasa lancar? Di cerita 7 menit menjelang berbuka dengan kisah Indonesia Negeri Sabah part 2. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, dan menerima segala amal soleh kita. Amin. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, mari kita lanjutkan kisah seru nan inspiratif pembuka tabir misteri Candi Borobudur. Simetriskan posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan jangan lupa berdoa agar fokus, mudah mengerti, dan dapat mengambil hikmah dari setiap ilmu yang disampaikan. Check it out. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Surat Saba ayat 15. Negeri Saba adalah negeri yang spesial karena Allah sendiri yang menuliskannya di dalam Al-Quran serta mengabadikannya di dalam satu surat di Al-Quran. Negeri Saba saat ini Muslim dunia mengetahuinya terletak di daerah Yaman dan Oman, dikenal sebagai negeri yang memiliki bendungan besar sebagai teknologi ciptaan Kerajaan Sulaiman yang berkoalisi dengan Ratu Bilqis. Sejarah juga menyebutkan bahwa negeri Sabah adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh kebaikan, kesejahteraan, damai dan aman serta penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik di sini. Ilmuwan Islam sampai saat ini masih ragu tentang letak keberadaan negeri Sabah. Walau banyak artikel dan buku sejarah mencatat Yaman dan Oman lah tempat berdirinya kerajaan Sabah. Sebab di situ ditemukan situs bekas kerajaan besar yang sudah tua dengan bangunan yang sudah luluh lantak. Sehingga bukti-bukti peninggalan bahwa kerajaan tersebut memang benar negeri Sabah yang dimaksud dalam Al-Quran amat sangat lemah. Sampai pada tahun 2012 diterbitkan sebuah buku yang sangat fenomenal berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, dikarang oleh Kiai Haji Fahmi Basya, seorang dosen jenius, dosen matematika dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, lulusan Universitas Indonesia. Beliau yang terkenal jenius hadir dengan hasil penelitian dan pengamatannya selama 30 tahun dengan objeknya yaitu Candi Borobudur. Penelitian beliau ini menjadikan Al-Quran sebagai penjelas serta tafsir terhadap fakta-fakta yang ditemukan di sekitar area Candi Borobudur. Lalu kesimpulan dari hasil penelitian itu menguak misteri bahwasanya Indonesia adalah negeri Sabah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam Al-Quran. Di dalam bukunya, Kiai Haji Fahmi Basya setidaknya menitik beratkan ada 40 bukti bahwa Indonesia adalah negeri Sabah, yang mana Miss John akan memaparkan sebanyak 10 bukti-bukti tersebut. Sisanya bisa kalian baca sendiri dengan cara membeli buku-buku beliau yang isinya memang sangat amazing, inspiring, dan mind-blowing. Tapi ingat, yang asli belinya, jangan yang bajakan agar ilmu kalian berkah. Rajin membaca, pangkal pandai.
pertama, yaitu sebuah pelat emas yang ditemukan di kolam istana Ratu Boko. Pelat tersebut bertuliskan pujian kepada Tuhan yang paling tinggi. Surat ini tertinggal di kolam mandi karena saat itu Ratu Saba mandi terlebih dahulu sebelum berangkat untuk menyerah kepada Nabi Sulaiman. Pelat ini sekarang tersimpan di Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. Bukti kedua, kekosongan di area Istana Ratu Boko, Sleman, Yogyakarta. Jika kamu pernah berkunjung ke Istana Ratu Boko di Sleman, Yogyakarta, atau jika kamu belum pernah singgah di sana, carilah segera di YouTube. Kamu akan melihat daerah yang kosong di area istana tersebut. Istana yang kosong itu berada di ketinggian 2000 meter, seperti surga yang hilang. Inilah singgasana ratu yang dipindahkan oleh Nabi Sulaiman agar menyerah dan takluk. Tanda bahwa ini adalah bangunan yang sama. Di Istana Ratu Boko ada satu stupa yang tertinggal memiliki motif segi 6. Sedangkan yang di Candi Borobudur dari 72 stupa yang ada di sana, satu ada yang tidak memiliki motif segi 6. Disinyalir itu adalah tanda dari Allah bahwa bangunan tersebut adalah bangunan yang sama. Tapi ada yang menarik, motif segi 6 yang di stupa Ratu Boko amat rapi, sedangkan yang di Borobudur motif segi 6-nya terlihat meleleh, seakan menandakan bahwa ia meleleh karena energi pemindahan saat itu, di mana benda yang bersifat fana ditempa oleh energi yang dahsyat secepat cahaya pasti akan berpengaruh pada bentuk dan rupanya. Bukti ketiga, terdapat tempat bersujud yang menghadap ke matahari. Tahukah kalian bahwa di Candi Ratu Boko, Sleman, Yogyakarta ada area khusus tempat orang-orang bersujud yang tepat menghadap matahari. Persis apa yang diadukan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat An-Naml ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Bukti keempat, terdapat batu gertakan. Masih di area situs Candi Ratu Boko, ada beberapa batu yang tertancap ke tanah tepat di depan tempat bersujud. Ada 19 batu tersebut yang tertancap secara acak, bukti bahwa batu-batu tersebut dilemparkan dari tempat yang tinggi sebagai gertakan agar para penyembah matahari itu takut kepada Nabi Sulaiman sehingga menyerah. Bukti kelima, bangunan tinggi di dasar laut setinggi 1,8 km. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka, para jin, mengerjakan untuknya apa-apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi. Surat Saba ayat 13. Gedung-gedung tinggi di darat yang dimaksud berupa candi-candi tinggi yang memang mustahil dibuat oleh manusia kala itu. Al-Quran memang menyebutkan bahwa jin-jin bekerja untuk Nabi Sulaiman. Dari Pulau Jawa, mari bergeser sedikit ke Jayapura. Di utara Jayapura ada penemuan yang sangat fenomenal, berupa bangunan berbentuk piramid setinggi 1,8 km dan sepanjang 112 km. Amazing. Bangunan ini ditemukan di dasar laut utara Jayapura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Masya Allah, ternyata setan-setan bukan hanya jago nyelam, tapi juga ahli bangunan serta kuli bangunan. Bukti keenam, brankas Nabi Sulaiman. Kamu tahu apa itu brankas? Ya, brankas itu adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berharga seperti surat-surat berharga, emas, dan juga mata uang. Kita tahu bahwa Nabi Sulaiman, raja yang amat sangat
kaya dengan pembendaharaan hartanya yang sangat banyak. Ia memiliki brankas dengan teknologi canggih. Kita dapati rupa brankas itu di relief Candi Borobudur, yang mana kuncinya bisa dibuka dengan cara menempelkan ibu jari. Masya Allah, cuma bisa dilihat di film Hollywood. Sekali lagi, penampakan bentuk brankas ini yang berada di Candi Borobudur tidak mungkin dibuat dan dipahat, melainkan dengan menggunakan batu oleh para jin. Saat itu memang jin memiliki teknologi 1000 tahun yang lebih maju daripada manusia. Bukti ketujuh, relief kendaraan beroda gigi raksasa. Kita ketahui bersama bahwa kerajaan Nabi Daud itu amat sangat dahsyat, dan Nabi Sulaiman mewarisinya dari sang ayah, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Apa bukti kedahsyatannya? Apa cuma bangunan-bangunan yang amat tinggi saja? Tentu tidak. Apa nanti kata haters? Ternyata terdapat relief kendaraan beroda gigi di dinding Candi Borobudur. Jejak roda giginya ditemukan di dasar laut selebar 13 km. Bukti adanya kerajaan yang amat dahsyat. Bekas roda gigi tersebut ada di dasar laut, lebarnya 13 km, sebagai tanda bahwa kerajaan dahsyat ini pernah ada di Indonesia. Letaknya 700 km di selatan Borobudur. Bukti ke-8, tamasil rambut di pelintir. Bukti lain bahwa Borobudur dikerjakan oleh jin-jin pekerja yang bekerja untuk Nabi Sulaiman adalah dengan adanya relief berupa rambut di pelintir, mayang terurai, jenggot terulur. Bentuk-bentuk ini mustahil hasil pahatan karena detail dan begitu epik serta sempurna sekali, melainkan dikerjakan dengan cara melelehkan batu lalu dibentuk seperti kalian main plastisin atau slime. Jika bendanya lunak kan pasti mudah dibentuk. Jadi kira-kira begitulah cara jin tersebut membentuk relief di Candi Borobudur. Bukti ke-9, relief Nabi Daud. Di Candi Borobudur terdapat relief seorang laki-laki yang memiliki ciri khusus. Kepala dan badannya lebih besar dibandingkan relief bentuk manusia yang lain yang ada di sana. Disinyalir relief tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam, yang mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah telah memilihnya menjadi raja dan memberinya kelebihan ilmu dan badannya. Bukti ke-10, relief Ratu Saba yang sedang menyingsingkan kain. Tamasil menyingsingkan kain di dinding Candi Borobudur sebagai ciri dari Ratu Saba yang pada zaman Nabi Sulaiman ketika itu saat ia disuruh masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, ia mengira itu adalah kolam, padahal hanya kaca. Maka ia menyingsingkan kain dari dua betisnya. Masya Allah, subhanallah, ternyata Ratu Saba kena prank. Dan ada puluhan bukti lain yang memperkuat bahwa Indonesia, negeri di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, adalah negeri surgawi yang Allah pernah ciptakan sepanjang sejarah alam semesta. Negeri Sabah Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahkan terabadikan menjadi satu nama surat di dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Hisham Kabbani, seorang sufi Libanon Amerika terkemuka yang pernah datang ke Candi Borobudur di tahun 2003, beliau datang menyempatkan diri mengumandangkan azan. Setelahnya berkata, Maha suci Allah, aku tidak tahu nabi yang mana sebelum Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan mereka membangun ini semua. Izin Allah Azza wa Jalla, tahun 2016 Fahmi Basyalah yang membuka tabir tentang Candi Borobudur. Ia melakukannya dalam penelitiannya selama 30 tahun dengan merujuk kepada Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menciptakan Al-Quran dengan penuh kebenaran.
Terbongkarnya misteri negeri Saba ini juga diperkuat oleh perkataan dari seorang profesor bernama Moshe Sharon dari Universitas Hebrew Yerusalem. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh sejarah di muka bumi ini adalah sejarah Islam. Itulah faktanya. Biarkan para haters skeptis karena mungkin mereka tidak mengimani atau bahkan menjadi munafik yang tidak senang dengan kebenaran Al-Quran. Mulai sekarang, stop berpandangan sempit tentang Islam. Selama ini kita cuma tahu Islam adalah Arab, Islam adalah Timur Tengah. Padahal Nabi Sulaiman sendiri berkata di dalam Al-Quran surat Saba ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan pula, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Maka para nabi dan rasul sudah pasti memiliki kekuasaan dari timur sampai ke barat. Itu tidak diragukan lagi. Sampai di sini dulu kisah Indonesia negeri Saba. Miss John akhiri, semoga kalian terhibur dan dapat mengambil hikmah serta menambah wawasan Islam sehingga memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa banyak-banyaklah membaca agar kalian pintar. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.